India berjalan dengan transaksi tunai. Namun, pada 8 November 2016, sekitar pukul 8 malam, Perdana Menteri India, Narendra Modi, membuat pengumuman mengejutkan. Ia mengumumkan uang kertas 500 dan 1000 rupiah akan segera didemonetisasi, yang berarti pecahan 500 dan 1000 rupiah tidak lagi sah menjadi alat pembayaran. Padahal kedua pecahan tersebut merupakan 86% dari seluruh jumlah uang yang beredar di India saat itu. Beberapa bulan kemudian setelah pengumuman tersebut, 1,3 miliar orang India berbondong-bondong menukarkan uang kertas mereka. Sementara itu, pemerintah sibuk mencetak uang baru. Karena kebijakan baru ini, semua transaksi di India terganggu. Sebelumnya, 90-98% transaksi di India masih menggunakan uang tunai. Gaji pegawai sebagian besar juga masih diberikan secara tunai, dan hanya setengah dari jumlah penduduk India yang memiliki rekening bank. Kondisi ini memungkinkan adanya kesempatan untuk pencurian pajak karena banyak pendapatan yang tidak dilaporkan dan tidak dapat dilacak oleh pemerintah. Perekonomian informal underground membentuk sekitar 25-40% dari PDB India. Sementara pegawai yang digaji dan memiliki pajak akan secara otomatis dipotong dari gaji mereka. Namun itu hanya ada 1 di antara 10 pegawai. Petani, yang populasinya setengah dari angkatan kerja negara, sebagian besar dibebaskan dari pajak. Pada tahun 2016, hanya 37 juta orang India yang mengajukan pengembalian pajak, 10 juta di antaranya dibebaskan, 27 orang lainnya tetap membayar. PM Modi memberikan satu solusi yang simpel, yaitu memaksa semua orang India melaporkan penghasilan mereka. Orang India memiliki waktu dari tanggal 11 September hingga akhir Desember 2016 untuk menukarkan uang kertas mereka. Uang tersebut bisa disetorkan ke rekening bank pribadi atau ditukar dengan uang kertas baru dengan batas maksimal Rp2.000 per hari per orang. Tidak ada lagi kesempatan bagi penghindar pajak selain mengatakan jumlah kekayaannya daripada harus kehilangan seluruhnya. Setiap simpanan besar yang tidak memiliki catatan keuangan akan diberi tanda merah oleh pemerintah India. Masalah lain muncul ketika Bank Sentral India tidak dapat menyiapkan jutaan lembar uang kertas baru. Karena hanya memiliki waktu beberapa jam setelah adanya pengumuman dari Perdana Menteri Modi, kebijakan itu akan langsung diterapkan di hari berikutnya. Jika secara terang-terangan mencetak uang dalam jumlah besar sebelum adanya pengumuman, dikhawatirkan menimbulkan kekacauan dan dapat diketahui dengan mudah oleh penjahat pasar gelap. Terbatasnya jumlah uang kertas baru menimbulkan antrian panjang di bank dan ATM di India selama berbulan-bulan. Banyak masyarakat yang menuntut dan memprotes kebijakan mendadak ini karena mempengaruhi aktivitas harian masyarakat India. Di sisi lain, ada beberapa tujuan yang diinginkan dari demonetisasi. Yang pertama adalah melemahkan pendanaan teroris, dan kedua, menargetkan ekonomi gelap. Kedua target tersebut tidak mudah diukur efeknya ketika demonetisasi terjadi. Menurut Reserve Bank India, 99,3% uang kertas yang didemonetisasi telah dikembalikan. Dengan kata lain, kebijakan tersebut hanya menghilangkan sedikit uang dalam peredaran. Para ahli sependapat bahwa uang gelap sebagian besar disimpan dalam bentuk emas, perak, real estate, dan rekening bank luar negeri. Demonetisasi telah menambah rekor 9 juta wajib pajak baru. Tetapi gangguan massal yang ditimbulkan juga telah membuat 8,8 juta orang berhenti membayar pajak. Sebagian besar karena kehilangan pendapatan. Sementara itu penggunaan pembayaran digital mengalami kenaikan yang signifikan dan tidak ada efek yang bertahan lama setelah uang kertas baru berhasil terpenuhi. 3 tahun kemudian, satu-satunya hasil dari demonetisasi adalah kekacauan karena menghabiskan banyak waktu di bank dan tidak mendapat kejelasan keuangan bagi masyarakat India. Kebijakan demonetisasi menjadi jembatan PM Modi dan partainya untuk memenangkan pemilu India pada 2017. PM Modi berhasil menjual cerita ketidakadilan, menargetkan korupsi dan penjahat untuk mendapat dukungan politik. Sebagian besar masyarakat India menilai kebijakan PM Modi tersebut sebagai pengorbanan kolektif yang diperlukan untuk membuat orang kaya India membayar kewajibannya dengan adil. Siapapun yang memprotes kebijakan tersebut akan dinilai sebagai penjahat yang berusaha menyembunyikan uang gelap. Alih-alih mengubah populasi melawan pemerintah, demonetisasi membuat masyarakat India merasa secara pribadi harus turut andil dalam memerangi kejahatan. Partai PM Modi bisa saja membuat undang-undang yang sama efektifnya, namun tidak menargetkan pasar gelap
dan kemudian meminta dukungan dalam pemilu. Sebaliknya, PM Modi mengetahui cara paling efektif untuk menyampaikan informasi adalah dengan menunjukkannya kepada orang-orang secara langsung. Demonetisasi mencapai tujuan sederhana untuk mendorong dukungan politik dengan membuat konsep abstrak yang menjadi nyata dan interaktif.